Welcome to our channel. Krisis diplomatik antara Arab Saudi dan sekutunya Amerika Serikat memasuki babak baru. Setelah memperlihatkan hubungan dekat dengan Moskow, kali ini Riyadh dikabarkan beberapa waktu lalu tengah menjalin kemitraan yang cukup serius dengan Beijing. Dikonfirmasi baru-baru ini oleh penguasa de facto sekaligus putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, dengan menyebut Amerika Serikat saat ini hanyalah salah satu mitranya, bukan lagi mitra utama. Ya, hal ini dilihat memberikan kesempatan bagi Tiongkok dan sekutunya untuk berbagi posisi kepemimpinan dengan Washington. Arab Saudi beberapa waktu lalu menegaskan kembali komitmennya kepada Tiongkok sebagai mitra dan pemasok minyak mentah yang paling diandalkan, bersama dengan jaminan yang lebih luas atas dukungan berkelanjutannya di berbagai bidang lainnya. Tampaknya MBS tengah melihat AS saat ini hanya sebagai mitra untuk urusan keamanan. Dengan tidak adanya pengembalian yang berarti dari pihak Arab Saudi, sementara menganggap Tiongkok sebagai mitra utamanya secara ekonomi dan Rusia sebagai mitra utamanya dalam urusan energi, seharusnya bakal mengejutkan AS. Berbagai pembicaraan dan kesepakatan terakhir ini terjadi tidak lama usai penandatanganan nota kesepahaman atau MOU multicabang antara raksasa perusahaan minyak Saudi, Aramco, dan perusahaan perminyakan dan kimia Tiongkok, Sinopec, yang dapat dianggap sebagai langkah penting dalam strategi berkelanjutan Tiongkok guna mengamankan Arab Saudi sebagai negara klien. Lantas, benarkah bahwa kemitraan Arab Saudi dengan Tiongkok akan menggerus ekonomi AS? Bagaimana Paman Sam kembali menyikapi sekutunya itu? Seperti yang dikatakan Presiden Sinopec Yu Baochai, penandatangan MOU memperkenalkan babak baru kemitraannya dengan Arab Saudi. Kedua perusahaan, Aramco dan Sinopec, akan bergandengan tangan dalam memperbaharui vitalitas dan mencetak kemajuan baru dari proyek Belt and Road Initiative atau BRI dan visi Saudi 2030. Yang terpenting untuk rencana jangka panjang Tiongkok di Arab Saudi, ini juga mencakup peluang untuk pembangunan proyek besar di King Salman Energy Park. Tidak hanya yang terkait langsung dengan kegiatan minyak, gas, petrokimia, dan hidrokarbon lainnya, tetapi juga pasukan kecil dari keamanan personel untuk memastikan keamanan investasi Tiongkok. Pada awal tahun 2021, Aramco bersama Sinopec dan Exxon menandatangani kesepakatan di mana Aramco memiliki 25% saham di kilang Fujian. Meski begitu, hal ini memicu kekhawatiran kedua negara, terutama Tiongkok. Pasalnya, bagaimanapun Washington tentu akan bereaksi karena menganggapnya sebagai ancaman bagi kepentingannya di Timur Tengah serta hubungan geopolitiknya dengan Saudi. Pada Juni 2022, Wakil Presiden Aramco Mohammed Al-Qahtani mengumumkan pembentukan one-stop shop yang disediakan oleh perusahaannya di kota Shandong, Tiongkok. Dalam sambutannya seperti dimuat laman resmi Aramco, ia mengatakan krisis energi yang sedang berlangsung misalnya merupakan akibat langsung dari rencana transisi internasional yang rapuh, yang secara sewenang-wenang mengabaikan keamanan dan keterjangkauan energi untuk semua. Lebih jauh, dunia membutuhkan pemikiran jernih tentang masalah tersebut. Itulah mengapa kami sangat mengagumi rencana 5 tahun ke-14 Tiongkok untuk memprioritaskan keamanan dan stabilitas energi, mengakui perannya yang penting dalam pembangunan ekonomi, tambah Al-Qahtani. Mega proyek di Shandong menampung sekitar 26% dari kapasitas penyulingan Tiongkok dan merupakan tujuan utama ekspor minyak mentah Aramco. Pada gilirannya, ini menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan eksporter minyak terbesar dunia itu. Menurut Al-Qahtani, kerjasama ini akan meningkatkan keamanan energi Tiongkok, terutama saat kami berupaya meningkatkan kapasitas produksi kami menjadi 13 juta barrel per hari. Terlepas fakta bahwa Arab Saudi masih tidak dapat memproduksi minyak mentah sebanyak 13 juta barrel per hari, kerjasama antara Aramco dan Sinopec memiliki arti. Arab Saudi tengah berinvestasi besar-besaran dalam membangun bisnis hilir terintegrasi yang besar di seluruh negeri.
bersama-sama dengan mitranya Tiongkok. Ya, mengingat transisi Arab Saudi menjauh dari AS dan menuju Tiongkok, apapun yang dikatakan Washington, ada banyak alasan untuk mengharapkan Riyadh terus mendukung upaya Tiongkok untuk melemahkan ekonomi AS, terutama dominasi dolar di pasar energi. Arab Saudi tidak hanya menjadi penggerak utama dalam memajukan FTA atau Free Trade Agreement Tiongkok yang tujuan utamanya adalah untuk menjalin kerjasama strategis yang lebih dalam di wilayah, di mana dominasi AS menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Akan tetapi, kerajaan Saudi juga saat ini menjadi pendukung utama untuk beralih dari hegemoni dolar AS, serta penetapan harga minyak dan gas dunia. Kembali pada Maret 2021 lalu, sudah cukup jelas bahwa Forum Pembangunan Tiongkok tahunan diselenggarakan di Beijing ketika Kepala Eksekutif Aramco Amin Nasser mengatakan, memastikan keamanan berkelanjutan dari kebutuhan energi Tiongkok tetap menjadi prioritas kami, tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, tetapi untuk 50 tahun berikutnya dan seterusnya. Namun AS dikejutkan oleh finalisasi nyata dari transisi Arab Saudi dari Washington ke Beijing yang secara efektif menandai berakhirnya perjanjian Korps 1945 antara AS dan Arab Saudi. Transisi tersebut terlihat belum lama ini diperjelas ketika MBS menolak panggilan telepon Presiden ke Joe Biden, di mana ia berencana meminta bantuan MBS untuk menekan krisis, menekan harga energi yang melambung tinggi, dan juga terkait pemotongan besar-besaran produksi OPEC. Lantas, apakah ini dapat dilihat sebagai sinyal bahwa Arab Saudi takkan tunduk lagi kepada Amerika Serikat? Mengingat cara-cara putra mahkota saat ini menyikapi perjanjian Korps 45, Washington tentu dibuat geram. Sebagaimana dibuktikan dalam berbagai komentar tajam dari beberapa pejabat senior Gedung Putih pada saat pemotongan OPEC, termasuk dari Biden sendiri. Seperti yang telah dibahas dalam video data fakta bertajuk Perang Minyak, Krisis Diplomatik Saudi AS. Pemerintah AS tengah bersiap memberi sejumlah konsekuensi atas apa yang Saudi lakukan. Kita tahu bersama Rusia dan negara-negara yang tergabung dalam OPEC, mereka sepakat memotong produksi minyak sebesar 2 juta barrel per hari. Kita belum tahu seperti apa konsekuensi yang dimaksud Biden tersebut, namun yang jelas, tepat sebelum Presiden AS tersebut berkomentar, John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, telah menggemakan keraguan resmi tentang masa depan hubungan keamanan Saudi AS. Seperti yang ia katakan, Biden percaya bahwa AS harus meninjau kembali hubungan bilateral dengan Arab Saudi dan melihat apakah hubungan itu berada di tempat yang seharusnya, serta apakah itu melayani kepentingan keamanan nasional kita. Begitu kata Kirby. Mengingat keputusan OPEC dan kepemimpinan Arab Saudi beberapa waktu lalu, Arab Saudi menyatakan bahwa selain melanjutkan perannya sebagai mitra utama Tiongkok di pasar minyak, kedua negara akan melanjutkan komunikasi yang erat dan memperkuat kerjasama untuk mengatasi risiko dan tantangan yang muncul. Hal itu terlihat ketika pertemuan antara Menteri Energi Saudi Pangeran Abdul Aziz bin Salman dan Administrator Energi Nasional Beijing Zhang Zhenhua. Ya, dalam konteks minyak mentah, menurut data Bea Cukai Tiongkok, Arab Saudi mengirimkan 1,76 juta barrel per hari ke Tiongkok sejak Januari 2022. Ini menandai peningkatan pangsa pasarnya menjadi 17,7% dari sebelumnya, 16,9% di tahun sebelumnya. Selain itu, pada Oktober 2022, kedua negara berjanji untuk melanjutkan diskusi tentang pengembangan kompleks pengilangan dan petrokimia terbaru bersama, serta untuk bekerja sama dalam penggunaan energi nuklir. Pada akhirnya, kendati mengatakan bahwa penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, CNN dalam tulisannya mengemukakan Badan Intelijen AS telah menemukan fakta bahwa Saudi saat ini membuat rudal balistiknya sendiri dengan bantuan Tiongkok. Dan mengingat bantuan jangka panjang dan ekstensif Tiongkok untuk ambisi nuklir Iran, AS memperlihatkan kekhawatiran yang sama. Lantas, bagaimana pendapat kalian tentang hubungan antara AS dan Arab Saudi ini? Tepatkah jalan yang diambil MBS untuk menjauh dari Barat?